Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammadin al-qail. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita ke bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada bulan yang mulia ini. Rasul sangat merindukan bulan ini. Dari bulan Rajab Rasul sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kepada saudaraku sekalian, jika Rasulullah SAW begitu merindukan Ramadan karena keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita lebih layak untuk merindukan bulan yang mulia ini. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Harapan kita tentunya kelak kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada beliau, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 persiapan yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapan fisik. Ramadan adalah ibadah fisik. Diuji kekuatan fisik di sana. Karena itu kita perlu melakukan persiapan kepada fisik kita. Itu sebabnya Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperlambat sahur agar daya tahan tubuh kita lebih kuat. Menjaga tubuh kita dari makanan-makanan yang akan mengakibatkan tidak baik kepada tubuh kita. Itulah bahagian dari menjaga fisik kita. Kalau kita tahu punya pantangan yang kalau dengan pantangan yang kita makan kemudian akan menyebabkan sakit kepada tubuh kita, maka kita akan menjaga pantangan itu dalam rangka mempersiapkan fisik kita. Itu persiapan pertama untuk menghadapi Ramadan. Pastikan fisik kita sehat. Kemudian saya yakin dalam sebuah hadis dikatakan sumu tasihu, bahwa puasa itu sesungguhnya akan menjadikan tubuh kita lebih sehat. Kenapa? Karena jadwal makan kita teratur, jadwal bekerja kita teratur, jadwal istirahat kita teratur. Semua berubah dan semua mengikuti peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah agar fisik kita lebih sehat. Karena itu, Bapak dan saudaraku sekalian, saudara-saudaraku, yang pertama persiapan kita lakukan adalah persiapan fisik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah persiapan fikri, persiapan ilmu kita. Kita sudah berulang kali mengikuti Ramadan, hadir dalam bulan Ramadan, dan kita berharap Ramadan adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena itu persiapan fikri kita harus kita lakukan. Apa persiapan fikri? Menambah ilmu kita tentang Ramadan. Karena menurut Imam Ghazali, paling tidak puasa itu ada 3 jenis. Yang pertama puasa awam, yang pertama puasa khas, yang ketiga puasa khawasul khas. Puasa awam, puasa kebanyakan orang. Tidak makan, tidak minum, tapi dia mengerjakan selain daripada itu. Hal-hal yang kadang-kadang dilarang masih dia kerjakan. Orang-orang yang memiliki intelektual yang lebih, dia akan berbeda puasanya dengan kebanyakan orang. Tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga dia menjaga agar matanya puasa dari apa yang diharamkan Allah, agar kakinya tidak melangkah ke tempat yang diharamkan Allah, agar telinganya tidak mendengar apa yang diharamkan Allah. Dan kemudian ketika puncaknya yang paling tinggi adalah khawasul khawas, di mana hatinya juga berpuasa dari sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan itu, dan tentu untuk sampai ke sana kita perlu persiapan dari segi fikri kita, menambah wawasan intelektual kita agar Ramadan kita kali ini lebih baik. Yang ketiga adalah persiapan ruhi kita, kesiapan ruh kita, kesiapan hati kita untuk memikul beban puasa ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Allah panggil iman. Mengapa Allah panggil iman? Allah inginkan agar imanlah yang berinteraksi dengan panggilan itu, agar imanlah yang menjawab panggilan itu. Karena nafsu tidak akan mau puasa. Sifat nafsu dia ingin menikmati apa saja yang diberikan Allah ini,
dan tidak mau dikekal. Tapi kalau iman yang menjawabnya, seberat apapun tugas itu, maka ringan bagi iman untuk melaksanakan. Dibutuhkan keimanan untuk menjawab panggilan itu. Itu sebabnya berulang-ulang dalam Al-Quran Allah memanggil, hai orang yang beriman. Seakan Allah katakan, aku akan memberikan tugas kepadamu. Siapkan imanmu untuk memikul tugas itu. Jika iman yang memikul tugas itu, dia akan menikmati ibadah ini. Jika iman yang memikul tugas itu, maka dia tidak akan mengeluh dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh iman itu. Karena itu perlu kesiapan iman kita memikul beban ini. Jika iman yang kita siapkan, maka insya Allah tidak ada yang sulit dalam melalui Ramadan. Yang keempat adalah persiapan yang kita lakukan adalah persiapan mali, persiapan harta. Artinya kebutuhan keluarga mungkin semakin tinggi di Ramadan ini. Dalam situasi sulit, sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan corona. Karena itu bagi kita yang memiliki kelebihan, berbagilah dengan orang lain, membantu saudara-saudara kita agar mereka juga mampu melaksanakan Ramadan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih tenang, dan tidak banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu tujuan dari Ramadan adalah untuk mengerti penderitaan orang lain. Lapar adalah rasa. Rasa tidak mungkin diceritakan. Rasa harus dirasakan. Setelah kita mengerti bagaimana rasanya lapar, bagaimana mereka yang tidak punya harus bekerja dalam keadaan lapar, paling tidak ada termuncul dari jiwa kita rasa empati untuk berbagi dengan orang lain, memberi kepada sesama. Mudah-mudahan dengan 4 persiapan ini kita mampu melewati Ramadan dengan baik. Yang pertama tadi persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan ilmu kita, fikri kita, yang ketiga adalah persiapan ruhi kita, dan yang keempat adalah persiapan mali kita, persiapan harta kita. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, dan kemudian Allah melindungi kita, menjaga kita dari wabah ini, mengangkat wabah ini dari bulan yang mulia ini, dan di akhir Ramadan kelak Allah anugerahkan kepada kita satu predikat yang mulia di sisinya, yaitu predikat takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga hati kita dalam ketaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.